Baik, saya akan membahas tentang penggolongan hukum. Penggolongan hukum adalah cara untuk mengklasifikasikan atau membagi hukum menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik atau kriteria. Secara umum, penggolongan hukum dapat dilakukan berdasarkan beberapa hal, seperti sumber hukum, bentuknya, atau subjek yang diatur. Mari kita bahas penggolongan hukum secara sederhana agar mudah dipahami. 1. Penggolongan berdasarkan sumber hukum. Sumber hukum adalah tempat atau asal hukum itu muncul. Sumber hukum dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau peraturan resmi. Contohnya, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan sebagainya. Hukum tertulis ini bersifat formal dan jelas. Hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum kebiasaan. Hukum yang berlaku karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di masyarakat. Contohnya, adat istiadat yang berlaku di suku tertentu atau kebiasaan yang diterima di suatu negara. Penggolongan berdasarkan bentuk ke hukum, yaitu hukum dibagi menjadi dua kategori utama: hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau antar lembaga negara. Contohnya adalah hukum pidana dan hukum administrasi negara, dan hukum tata negara, hukum publik, berfokus pada kepentingan negara dan masyarakat luas. Hukum privat atau perdata, hukum yang mengatur hubungan antara individu atau antara entitas swasta. Contohnya adalah hukum kontrak, hukum keluarga, dan hukum warisan. Hukum privat lebih berfokus pada hak dan kewajiban individu. 3. Penggolongan berdasarkan waktu berlaku. Hukum yang berlaku saat ini, hukum yang sedang berlaku dan diterapkan di masyarakat saat ini, yaitu hukum yang masih aktif dan relevan untuk dipatuhi. Hukum yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu hukum yang sudah tidak berlaku karena telah dicabut atau digantikan dengan hukum baru. Hukum lama ini mungkin masih ada dalam catatan sejarah, tetapi tidak lagi berfungsi di kalangan masyarakat. 4. Penggolongan berdasarkan isi atau materi hukum. Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi berapa bagian. Contohnya, hukum substansi, hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu secara langsung. Contohnya yaitu hukum yang mengatur hak milik, kontrak, atau hak asasi manusia. Hukum prosedural, hukum acara, hukum yang mengatur cara atau prosedur bagaimana suatu hukum diterapkan. Misalnya, bagaimana prosedur persidangan di pengadilan, atau bagaimana proses penyelidikan dalam hukum pidana. 5. Penggolongan berdasarkan sifat hukum. Hukum imperatif, hukum yang sifatnya mengikat dan harus dipatuhi oleh semua orang tanpa terkecuali. Jika dilanggar akan ada sanksi. Contohnya adalah hukum pidana yang mengatur perbuatan kriminal. Hukum disposif, hukum yang lebih fleksibel dan memungkinkan individu untuk membantu perjanjian atau kontrak sesuai dengan kehendak mereka, asalkan tidak melanggar hukum yang lebih tinggi.
Misalnya, hukum perdata dalam hal kontrak jual beli. Itu. Terus berdasarkan subjek hukum adalah pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban berdasarkan subjeknya. Hukum bisa dibagi menjadi berapa bagian. Contohnya, hukum individu mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan individu. Misalnya, hukum keluarga yang mengatur hubungan antara anggota keluarga. Hukum badan, hukum perusahaan mengatur entitas yang bukan individu seperti perusahaan, organisasi atau lembaga. Misalnya, hukum korupsi yang mengatur kegiatan bisnis. Terus ini berdasarkan wilayahnya, hukum juga bisa dibedakan berdasarkan wilayah atau tempat berlakunya hukum. Seperti hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Misalnya hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antara negara ini bisa mencakup hukum internasional publik seperti perjanjian internasional atau hukum internasional yang privat seperti hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dari negara yang berbeda-beda. Kesimpulan, penggolongan hukum memungkinkan kita untuk lebih mudah memahami berbagai aspek hukum yang ada di masyarakat atau yang ada di Indonesia. Dengan mengetahui penggolongan ini, kita bisa melihat bahwa hukum itu sangat beragam dan berfungsi untuk menjaga ketertiban serta keadilan di berbagai aspek kehidupan. Pemahaman yang baik tentang penggolongan hukum ini juga penting bagi siapa saja yang ingin mempelajari atau terlibat dalam praktik hukum, baik sebagai mahasiswa, praktik atau bahkan masyarakat umum. Itulah penjelasan penggolongan hukum secara sederhananya yang bisa disampaikan dalam waktu sekitar 2 menit. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.